Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Wahyudi, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250119110533. Pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Riau kelas 4 dengan materi sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas, minta tolong untuk pimpin doanya. Pertama, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Ya anak-anak sekalian, terlebih dahulu Bapak akan mengabsensi anak-anak sekalian. Ruwaid Din Halista Ghazali. Oke. Laskar Irwan Pratama. Abizar Ihsan. Kita masuk ke pembelajaran, ke inti pembelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk apa? Untuk meningkatkan cinta tanah air, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, kepada bangsa kita. Bermain game. Bermain dengan salah satu, ada 3 nama hewan. Ada 3 nama hewan. Ya, ada 3 nama hewan. Keluhnya ikuti kata Bapak. Paham? Keluhnya ikuti kata Bapak. Kita akan bermain dengan 3 nama hewan: ayam, bebek, sama angsa. Apa? Ayam, bebek, angsa. Oke, ayam, bebek, dan angsa. Kalau Bapak bilang, Bapak dulu. Kalau Bapak bilang ayam, maka jawabannya ayam, ayam. Kalau Bapak bilang bebek, maka jawabannya Bebek. paham? Paham? Oke, konsentrasi. Ayam, bebek, angsa. 1, 2, 3. Ayam, bebek, angsa. Oke.
Ayam, 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 bebek, 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 angsa, angsa, angsa. Ada berapa ayamnya? Oke, inilah jawabannya. Ada berapa ayamnya? Karena cluenya adalah ikuti yang kata Bapak sampaikan. Kalau Bapak bilang ayam, kalian ngomong. Kalau Bapak bilang ada berapa ayamnya, kalian harus ngomong. Nah, sudah paham? Sudah paham? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ada yang masih ingat nggak dengan materi sebelumnya? Apa materi sebelumnya? Hari sebelumnya apa tentang? Makna beriman kepada Rasulullah. Bagus, makna beriman kepada. Ada yang tahu nggak? Apa itu makna beriman kepada Rasulullah? Oke, percaya. Beriman kepada Rasulullah itu artinya kita yakin, kita percaya, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim yang namanya Rasul, seorang laki-laki yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada manusia ataupun umatnya. Paham? Paham? Hari ini kita akan membahas daripada sifat-sifat Rasul. Pertanyaannya untuk anak-anak sekalian, menurut kalian ada nggak sifat wajib bagi Rasul? Ada. Yang jawab ada angkat tangan. Bagus. Yang jawab tidak ada. Oke. Kalau sifat mustahil ada atau tidak untuk Rasul? Yang jawab ada angkat tangan. Yang jawab tidak ada. Oke, jawabannya ada semua. Berarti benar. Sifat wajib bagi Rasul itu ada, sedangkan sifat mustahil pun ada. Oleh karenanya di hari ini kita akan membahas sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Bapak ingin memperlihatkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan kita mempelajari tentang sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul, apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita? Kita lihat di layar monitor. 1. Memahami makna mendalam dari sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang kedua, lihat yang kedua, mengembangkan kesadaran spiritual yang kuat dan mendalam dari pemahaman sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Ketiga, menunjukkan rasa gembira dalam mengenal sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul melalui kegiatan kerja kelompok. Oke. Yang terakhir, ini meningkatkan sikap cinta kepada Allah dan Rasul melalui pemahaman dan pengamalan dari sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Oke, anak-anak sekalian, itulah tujuan pembelajaran, itulah yang ingin kita capai dari materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya.
Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Balada atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau gizib. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau kitman. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatoma artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau balada. Sahabat solih, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya, dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya 4 sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Minimal ini. Rasul itu harus memiliki 4 minimal sifat wajib. Tidak boleh tidak. Apa itu? 1. Sidik. Sidik artinya jujur. Rasul itu tidak boleh berbohong. Sidik artinya jujur ketika Allah mengirimkan yang namanya wahyu, perintah misalkan. Wahai Rasul, kasih tahu umatmu kalau sholat 5 waktu itu ada 5 kali dalam sehari. Terus tiba-tiba Rasul menyampaikan dengan jujur. Rasul tidak mengatakan, kata Allah kalau sholat 5 waktu itu bukan hanya 5 tapi sampai 100 kali. Itu namanya berbohong dan Rasul tidak mungkin seperti itu. Itulah sifat sidik namanya. Yang kedua adalah tabligh. Artinya apa? Menyampaikan. Menyampaikan artinya disampaikan kepada umatnya, tidak disimpan sendiri. Selanjutnya amanah. Amanah di sini artinya apa? Ya, amanah dapat dipercaya. Yang selanjutnya fatona, cerdas. Fatona artinya cerdas, mustahil Rasul itu bodoh. Yang selanjutnya sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak boleh ada pada diri Rasul, nggak boleh ada. Lawan kata dari sifat wajib. Yang pertama kizib. Kizib artinya dusta, mustahil Rasul itu dusta. Yang selanjutnya kitman, menyembunyikan. Mustahil Rasul menyembunyikan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Selanjutnya khianat, artinya dia berkhianat. Mustahil Rasul itu berkhianat.
Yang selanjutnya balada. Artinya apa? Bayangkan kalau seandainya Rasul itu bodoh. Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya tentang haji misalkan. Tiba-tiba Rasulnya datang tidak menyampaikan tentang haji, malah menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Allah, maka itu termasuk di dalam sifat bodoh dan mustahil. Rasul itu bodoh. Dan kita akan membuat suatu hasil karya. Nah, namun sebelumnya Bapak akan buatkan kelompok untuk kalian semua. Oke, langsung saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke. Nanti kalian sudah bawa HP kan? Cuma dalam satu kelompok cukup 1 HP saja. Nanti HP yang kalian pegang itu, oke, bisa dinaikkan HP-nya. HP yang kalian pegang itu nanti kalian cari foto atau gambar atau poster di website yang namanya Pinterest.com atau di web lainnya. Apa yang dicari? Poster, foto, gambar yang berkaitan tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nanti kalau sudah fotonya atau gambarnya atau posternya itu kirim ke WA-nya Bapak untuk Bapak print. Lalu kemudian apa? Nanti kalian akan membuat clipping dari hasil pencarian tersebut. Paham? Semangat? Sekarang silakan buka HP-nya, lalu silakan cari foto, gambar, atau poster yang berkaitan tentang sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Silakan dicari.
Oke, sudah? Sudah? Sekarang silakan kirim ke nomor WA-nya Pak. Sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 2? 3? Nomor 4? Oke. Karena sudah mengirim ke Pak akan nge-print dulu sebentar. Lalu kemudian kita buat hasil karya. Oke, baik anak-anak. Ini Bapak sudah nge-print hasil foto, gambar atau poster yang kalian sudah cari tadi. Nah, dengar, perhatikan baik-baik bahwa nanti kalian akan membuat sebuah clipping hasil karya. Nanti hasil karya kalian akan kita tempelkan di depan untuk dilihat oleh tiap-tiap kelompok. Baru setelah itu kalian bebas mau tempel dimanapun. Paham? Oke, sekarang Bapak akan membagikan ke tiap-tiap kelompok. Oke, sebelumnya lihat Bapak dulu. Silakan dikeluarkan bahan-bahannya. Oke, kertas kartunnya, lemnya, guntingnya silakan dikeluarkan. Oke, sekarang mulai bekerja untuk membuat clippingnya. Silakan. Silakan berbagi tugas biar cepat selesai. Berbagi tugas. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? 4? Oke, bagus. Nah, Bapak tanya dulu. Kelompok 1 namanya diberi nama apa nama kelompoknya? Fatona. Kalau kelompok 2? Amanah. Kelompok 3? Tablik. Kalau yang kelompok 4? Oke, bagus. Sudah ada nama-nama kelompoknya berdasarkan sifat wajib bagi Rasul. Oke, Bapak tunjuk kelompok amanah dulu untuk maju
maju menempelkan karyanya. Mulai dari kelompok Fatona dulu untuk maju untuk melihat hasil karya teman-temannya. Dari apa yang telah kalian kerjakan ini, hasil karya yang telah kalian hasilkan ini, Bapak ingin melihat sudah sejauh mana materi itu menyerap pada diri kalian. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Angkat tangan. Ada? Oke, satu apa? Oke, dua. Oke, tiga. Oke, empat. Oke, bagus. Apa arti dari sidik? Sidik artinya? Oke. Tablik. Bagus. Fatona. Artinya? Cerdas, bagus. Kalau apa yang belum Bapak sampaikan? Amanah. Artinya? Oke. Yang selanjutnya kita membahas tentang apa? Nah, sudah sifat wajibnya. Sifat mustahil ada berapa? 4. Yang pertama? 2, 3, 4. Oke. Nah, sekalian, tadi kita sudah membuat karya clipping yang sudah kalian tempelkan di depan kelas. Sekarang Bapak ingin melihat sudah sejauh mana pembelajaran kalian hari ini. Sekarang ada kuis untuk kalian yang nanti kalian langsung bisa jawab, maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari kuis yang Bapak berikan. Sudah siap? Sudah. Nomor 1 siapa angkat tangan? Oke, bisa langsung maju.
Kalau Diana? Iya, yang berkhianat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Tadi kita semua sudah membuat sebuah hasil karya yang hasil karya kalian sangat luar biasa. Sekarang Bapak ingin mengulang kembali secara singkat terhadap apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita mempelajari tentang apa tadi? Tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil. Ada berapa sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahilnya? Coba satu. Kizib artinya dua. Apa lagi? Artinya? Oke, tiga. Balada artinya? Oke, empat. Khianat artinya? Iya, berkhianat. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Empat. Satu. Sidik artinya? Jujur. Dua. Amanah artinya? Dapat dipercaya. Tiga. Tablik artinya? Menyampaikan. Empat. Fatona artinya? Cerdas. Kalian telah mampu mengetahui makna daripada sifat wajib dan sifat mustahil. Akhirnya apa? Refleksinya apa? Kalian harus mampu menerapkan, mampu menerapkan apa yang telah kalian pelajari ini di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Bagaimana caranya? Misalkan tablik, misalkan guru meminta kalian untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tua kalian, maka kalian harus menyampaikan. Misalkan yang selanjutnya jujur, maka kalian harus berlaku jujur kepada setiap orang. Kalau contoh daripada sifat mustahilnya, balada, artinya apa balada? Bodoh. Bagaimana caranya supaya kita tidak bodoh? Dengan cara banyak belajar, hingga akhirnya dengan sifat wajib dan sifat mustahil ini akan membuat kita menjadi pribadi, menjadi anak yang soleh-soleha yang didambakan oleh setiap siapa? Setiap orang tua. Oke, baik anak-anak sekalian, kita telah mempelajari tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil, dan hasil karya kalian telah mampu kalian buat dengan sebaik-baik mungkin. Bapak ingin tahu, ingin melihat refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian semua, menyenangkan atau tidak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Jawab satu orang, mengapa kalian merasa bahagia, senang di dalam mengerjakan hasil karya kalian atau materi hari ini? Angkat tangan, coba. Oke, karena bisa membuat clipping, apalagi? Apalagi? Karena kita bisa tahu sifat mustahil dan sifat wajib bagi Rasul. Bagus, karena kita tahu bisa mengetahui sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Hingga akhirnya anak-anak sekalian, dengan apa yang telah kita pelajari hari ini mampu membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mampu menerapkan sifat wajib dan sifat mustahil di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Paham? Oke, untuk kegiatan pemateri kita selanjutnya, kita akan membahas tujuan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi materi selanjutnya nanti minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul di atas muka bumi ini. Untuk pelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Oke, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bapak tutup pembelajaran kita di hari ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah.